Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini apakah siswanya hadir semua? Ya. Siapa nggak masuk? Kenapa tidak masuk? Kita doakan semoga Haikal bisa lekas sembuh ya biar masuk. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta silakan Yudis untuk memimpin doa. Attention, before we study, let's pray together. Play begin. Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilman warzuqni. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yudis sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk para siswa boleh diminta untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, silakan duduk kembali di tempatnya. Sebelumnya, Bu Robi akan jelasin dulu, sebenarnya hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, ini ada tujuannya. Nanti diharapkan kalian ketika belajar pada hari ini diharapkan dapat mampu ya melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional ya. Kemudian juga ada melalui kegiatan praktek peserta didik memahami dekomposisi dan pengenalan pola dalam menyelesaikan masalah sederhana di kehidupan sehari-hari. Kegiatan hari ini yang pertama, nanti kalian akan menyimak sebuah video. Kedua, kalian akan mendapatkan penjelasan dari guru tentang nih ya, kemampuan berpikir komputasional melalui PPT. Ketiga, nanti kalian akan dibagi per kelompok. Ya, nanti ada tugas per kelompoknya. Nanti kalian juga akan melakukan presentasi ya, perwakilan dari kelompoknya akan presentasi. Kemudian nanti juga ada yang namanya kita kuis bersama mengevaluasi pemahaman kalian tentang berpikir komputasional ini ya melalui kuis interaktif. Terus juga kemudian ada tugas individu. Jadi ya kalian harus pahami dan kalian harus isi nanti ya. Bu Robi mau bertanya terlebih dahulu, kalian pernah minum es susu? Pernah ya? Ada yang tahu cara membuat minuman es susu? Apa aja bahan-bahannya? Susu, air panas, ya, gelas, es batu. Oke, cara yang pertama. Tadi siapkan berarti gelasnya ya. Ya. Masukkan susu ke dalam gelas lalu ya, masuk air ke dalam gelas. Diaduk. Tambahkan es batu. Sudah jadi esnya? Udah, berarti terakhir apa? Siap diminum. Oke, betul ya. Kalian simak videonya dulu. Berpikir komputasional, adakah yang mempelajari dan melihat komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cuma buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Pertanyaan, kelompok anak yang mana yang dimaksud dalam terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Oke, kira-kira ada yang bisa jawab nggak pertanyaan ini? Koper kelompok mana yang dimasukkan terakhir? A, B, atau C, atau D? Ya, yang betul itu adalah B. Kenapa? Karena perhatikan, kalau bus itu cuma ada satu tempat penyimpanan koper ya. Karena kunjungan yang pertama itu adalah di restoran, otomatis yang ke restoran turun duluan kan. Jadi naruh kopernya di paling akhir agar mudah dikeluarkan. Nah, itu adalah konsep berpikir komputasional salah satunya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke penjelasan berdasarkan PowerPoint-nya yang sudah Robi siapkan. Perhatikan, di sini berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Nah, berpikir komputasional itu adalah berpikir kita ya, cara kita menyelesaikan masalah seperti sebuah mesin atau robot. Jadi ada langkah-langkahnya ketika kalian menghadapi suatu masalah. Gitu. Terus kemudian ini adalah keterampilan dasar yang berguna buat semua orang, bukan hanya untuk programmer ya. Jadi ketika kalian punya masalah, itu harus diselesaikan dengan cara komputasional. Jadi lebih terinci, lebih teratur. Tidak yang gerasak-gerusuk. Oh, harus gini-gini. Enggak. Jadi kalian harus ada tahapannya. Berpikir komputasional adalah suatu alat bantu untuk kita berpikir bagaimana ya menghadapi suatu tantangan ataupun masalah gitu ya. Nah, ingat kalau ditanya berpikir komputasional itu ada 4. Ya, yang pertama ada apa? Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, sekarang kita mau tepuk bola ya. Jadi kalian harus dengerin apa instruksinya. Kalau misalkan Bu Robi bilang tepuk 1, gini, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
Oke, semuanya sudah bisa? Ya. Sekarang coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 3 kali. Nah, oke, good job. Nah, ini ya. Jadi kalian luar biasa, berarti itu kompak. Nah, yang tadi yang kalian lakukan ya, itu adalah tepuk berpola. Kalian ikuti ritmenya dan polanya sudah ada diatur. Ada yang mau ditanyakan sama Bu Robi? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Robi akan memberikan tugas kelompok ya. Nih, tugas kelompoknya berbeda-beda. Nanti ini ya dipresentasikan. Oke, yang pertama. Ini namanya, tahu nggak? Ini mie goreng telur. Kalian akan menuliskan alat dan bahan dan langkah-langkah pembuatannya. Kira-kira ini masuk ke yang mana? Algoritma ya. Kan ini langkah-langkah cara membuat mie rebus nanti seperti apa mie goreng ya. Nanti dibuat. Tuliskan alat dan bahan. Kalau kalian mau buat mie goreng seperti ini, apa aja sih alat dan bahannya? Siapkan piringnya, telurnya, mie-nya, gitu ya. Terus kemudian langkah-langkah pembuatannya seperti apa dijelaskan. Terus berikutnya, ini yang paling gampang dulu nih. Nah, ini ada perkalian. Ini ada perkalian. Jadi nanti diisi, digambar gitu ya. Misalkan ini juga sama ya, ini ada pola. Ya. Terus ini yang ini 5 dikali 9 berapa? 5 dikali 9 45. Nah, 45 ini warnanya apa nih masuknya? Kuning. Jadi nanti diisi ya. Oke, silakan dikerjakan kelompoknya masing-masing, boleh didiskusikan. Silakan dikerjakan. Tulis nama kelompoknya ya. Khaira aja. Pakai aja. Habis ini apa ini? Apa? Coba lihat. Oke, nanti maju ya. Siapa perwakilannya yang mau maju? 2 orang, boleh 2 orang. Ini persegi. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah ya. Nanti Bu Robi akan minta perwakilan kelompok untuk maju ngejelasin LKPD-nya ya. Nanti masing-masing ketika temennya maju, kita jangan lupa berikan apresiasi ya. Nah, kelompok 2 dulu. Perwakilannya silakan. 2 orang atau 3 orang boleh maju. Ya, sama siapa Yudis? Kedua. Sama siapa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang gimana cara membuat mie goreng telur. Ya. Masukkan mie ke dalam panci dan masukkan telur, lalu tunggu sampai matang. 3. Siapkan piring dan tuangkan bumbu. Saring mie, tuangkan ke piring, lalu aduk mie sampai merata dan siap dihidangkan. Bentuk posisi bangun ruang. Bentuk bangunan trapesium. Banyaknya ada 2.
persegi panjang. Banyaknya ada 14. Segitiga banyaknya ada 2. Coding nama permainan tradisional. Oke, coba ada apa aja itu isiannya? Ada Ya, yang dibacain aja ininya apa aja. Tablet, Terus? pen, ketapel, Gelang, sodor, gangsing, lalu yoyo, bola bekel. 10 itu warna biru. 11 sampai 20 itu warna merah. 21 sampai 30 apa? berpikir bola. Iya, berpikir pola, betul. Oke, ada yang mau ditanyakan sama kelompok 1? Oke, silakan boleh ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Oke, good job. Silakan duduk. Nih, jadi tugas masing-masing tuh tadi ada menyederhanakan dari bangunan ya yang sulit itu bangunan adat ya, bangunan adat itu berbagai macam bentuk. Nah, kita sederhanakan dari bentuk apa saja. Itu namanya dekomposisi. Kemudian kelompok 3 tadi ada tugasnya apa itu? Ya, tentang penamaan permainan ya. Itu namanya cara berpikir apa tadi? Abstraksi. Terus yang ini kelompok 2. Itu cara membuat mie goreng. Ya. Nah, itu namanya cara berpikir apa? Algoritma. Kenapa? Karena berisi langkah-langkah. Ya, jadi itu cara berpikir algoritma. Kalau yang ini apa? Berpikir pola. Ya, betul sekali. 3, 2, 1. Lihat ke depan semuanya. Cara berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer disebut apa? Iya, berpikir komputasional. Nah, nanti boleh maju ya. Oke. Nah, silakan Abriansyah maju. Apa jawabannya? Ayo. Oke, coba kita. Betul. Berikutnya Dava maju. Ini bagus, luar biasa. Berikutnya Jalika. Terus coba ya. Ini ya. Oke, 3 ya. Berikutnya. Nah. Oke. Nah, berikutnya sudah selesai ya ini kuisnya. Nah, sekarang nanti penugasan kelompoknya nanti Bro Robi ambil sekaligus dengan tugas individu. Siapkan pensil pulpennya, boleh? Silakan dikerjakan ya. Ini cara mengisinya. Ini 6 ya. Ya, ini tugasnya individu. Nah, ini ada gambar. Ikutin tanda panahnya. Tanda panah ini kira-kira nomor berapa, tulis angkanya ya. Berpola, sama seperti abstraksi. Sama tugas kelompoknya. Ya udah nggak apa-apa. Sama tugas kelompoknya udah ya. Ya udah, tar dulu. Sudah udah belum? Sama tugas kelompoknya.
tugasnya sudah selesai semua? Sudah. Nah, sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran? Ya. Oke, hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Tadi yang pertama kita nonton video tentang kompetisional. Kemudian juga ada PowerPoint dan juga tadi ada diskusi kelompok. Nah, sekarang Bu Robi mau bertanya ya, kita simpulkan pelajaran hari ini tentang pembelajaran kompetisional. Pembelajaran kompetisional itu apa pengertiannya? Adalah alat bantu untuk memecahkan suatu masalah ya dengan cara yang efektif, efisien dan juga sistematis. Kemudian tadi berpikir kompetisional itu ada berapa? Apa saja? Abstraksi dan algoritma. Ya, logika algoritma gitu ya. Oke, berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita cukupkan ya. Nah, Bu Robi mau menginfokan, coba duduknya yang rapi, simak ya. Ibu Robi ingin menginformasikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Jadi nanti siapin ponselnya, nanti kita akan berkreasi menggunakan KA, kecerdasan artifisial ya. Kita akan belajar lebih mudah menggunakan teknologi terbaru. Siap-siap terlebih dahulu, siap? Yuk. Together. Play begin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik.